Oke, bagian yang kelima ya, multiple CSS. Multiple CSS ini kita contohkan, kita menggabung inline CSS, kemudian embed CSS dan external CSS. Tapi perlu kita pahami dulu ya, kombinasi penggunaan CSS itu ada konsekuensinya. CSS itu dapat digunakan semuanya, jadi digabung semuanya bisa. Dan halaman-halaman web itu rata-rata tidak ada yang hanya satu. Misalnya dia hanya inline CSS, itu nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kalau hanya itu, kecuali aplikasinya kecil, yang diatur nggak banyak, itu mungkin. Tapi secara umum nggak, karena itu merepotkan. Yang kedua, yang embed saja itu ada, yaitu Blogspot. Blogspot itu pakai embed CSS. CSS-nya itu hanya satu di situ, kecuali oleh orang yang mengedit temanya itu disertakan file CSS lain, itu baru bisa. Ya. Yang umumnya terjadi itu adalah gabungan ketiganya. Karena apa? Karena nanti ada yang perlu di-set objek tertentu, tapi setting itu nggak dipakai lagi di tempat lain, maka itu menggunakan inline CSS. Pasti itu ada. Ya, tingkat eksekusinya dan implementasi CSS ini berdasarkan urutan definisi yang paling dekat dengan objek. Jadi kalau tiga-tiganya dipakai, nanti mana yang berlaku? Ya, untuk pengaturan yang sama. Kalau ada nama selektor yang sama, maka definisi yang berlaku adalah yang terbaru dan terdekat dengan objek. Contohnya gini. Kalau ada urutan seperti ini, ada file eksternal dulu dipanggil, berarti manggil CSS. Lalu di bawahnya, ini skenario yang pertama ya, dipanggil dulu file CSS, kemudian bikin style CSS baru menggunakan style di halaman itu, lalu ada lagi inline CSS, maka yang berlaku yang mana dengan nama yang sama ya. Misalnya ini, di external CSS itu ada judul, colornya black. Terus dibuatkan di bawahnya embed CSS, judul itu dikasih warna biru. Kalau stop sampai sini, maka yang berlaku adalah warna biru. Karena dia yang terdekat. Lihat posisinya ya, ini yang skenario kedua dibalik nih, yang eksternal di tengah. Ya. Kemudian ternyata di objek itu ada inline CSS ya, yang mengeset warnanya itu adalah warna hijau, maka yang berlaku adalah warna hijau, karena warna hijau ini yang paling dekat dengan objek. Jadi bisa saja inline ini tidak ada, bisa. Kalau tidak ada inline berarti yang terdekat pokoknya ya. Sama dengan yang di bawah ini skenario yang kedua. Kalau embednya dulu yang ditulis, pakai style dulu, kemudian setelah itu baru memanggil file CSS, berarti yang terbaru adalah yang dipanggil di bawah. Kalau ada nama yang sama, maka yang berlaku adalah yang di bawah ini. Berarti yang dari file yang dipakai. Ya, kayak gitu aturannya. Tapi tetap, kalau ada inline CSS itulah yang berlaku. Itu rumusnya ya. Ini kelebihan ya, ada tanda kurung, ini kelebihan di sini. Kurung kurawal ini nggak ada yang di sini. Yang di inline CSS itu nggak ada tanda kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini. Ini file CSS 1. CSS-nya ya, yang multiple 1. Ini animasi juga ya. Ini ada ID seperti ini, ada tanda pagar ID, berarti namanya ini animated underscore div ya, seperti ini ya. Kemudian ada keyframe dan seterusnya. Karena filenya sudah ada ya, saya lanjutkan ininya aja. Nah, di sini ada perbedaan, coba perhatikan. Di sini ada keyframes ini ya. Animated div. Nah, lalu di bagian bawahnya itu ada WebKit. WebKit keyframe. Di atas tadi keyframe aja, di sini sekarang ada WebKit. Lalu di sini ada mouse. Ada O. Seperti ini ya. Ini bedanya di sini. Sampai dengan underscore-nya, tanda dasnya ini. Jadi yang aslinya adalah keyframe aja. Nah, ini buat apa? Nah, ini buat pengenal terhadap browser
Jadi browser itu punya engine, punya mesin, ya. Kalau dia O, maksudnya didefinisikan ke Opera. Browsernya Opera. Kalau yang Moz itu Mozilla, Firefox, ya. Karena nanti ada bagian tertentu yang dia nggak berfungsi kalau hanya menggunakan yang pertama ini. Karena ini sifatnya umum. Nah, ini sifatnya umum. Harusnya logikanya yang bersifat umum ini berlaku untuk semua browser, tapi ternyata ada yang nggak bisa. Nah, akhirnya didefinisikan seperti ini. Kalau pakai WebKit, itu biasanya Google Chrome atau Safari, itu pakai itu dia. Walaupun tanpa itu sebenarnya bisa juga. Tapi untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai keinginan, maka didefinisikan juga seperti itu. Jadi aslinya hanya sampai sini kodenya, sampai 25. Aslinya ya. Tapi supaya bisa dihandle juga suatu saat nanti di Mozilla Firefox, maka ditambahkanlah ini. Isiannya yang kurang lebih sama. Coba aja perhatikan, nggak ada bedanya ini isinya, sama. Hanya ditambahkan ini di depan. Mendatar, mouse mendatar, itu tambahannya. Mendatar, mendatar. Mendatar, WebKit mendatar, gitu aja. Ini di multiple 1 CSS. Nah, ada lagi CSS-nya ini 2, ya, multiple 2 CSS. Di sini definisi ada kotak, ada seperempat, ada bulat, ada atas kiri, atas kanan, bawah kiri, bawah kanan. Seperti ini ya. Ini ada pengaturan beda-beda nih. Kalau seperempat, width-nya 26%, float-nya left. Seperti ini. Kalau bulat, radiusnya 40 px. Itu settingnya. Ini semuanya kelas. Ya. Karena dia kelas, artinya bisa digabung-gabung ini. Bulat ditambah dengan atas kiri, ditambah dengan bawah kiri, itu bisa. Dipisahkan dengan tanda spasi nanti. Nah, ini latihan multiple CSS-nya yang versi HTML-nya. Tadi CSS 2 buah file, sekarang HTML-nya. Nah, di sini ada, karena ini 3 ya gabungan, di sini ada link. Ini memanggil 2 buah file CSS tadi. Latihan multiple 1 CSS, latihan multiple 2 CSS. Itu dipanggil dua-duanya. Kemudian di sini ada lagi embed CSS. Nah, ini. Ada embed CSS-nya. Oke ya. Ada yang sama nih di sini. Di embed CSS ini ada kelas atas kanan sama bawah kiri. Kalau kita lihat di sini tadi, di yang CSS 1, CSS 2 ya. Di sini ada atas kanan, ada bawah kiri. Di sini bordernya atas kanan 20 px, bawah kiri 20 px. Sementara di sini tidak ada diatur untuk border radius, tapi yang ada tambahan colornya. Ada ditambah blue, ditambah font size 20 px. Gitu ya. Colornya yang kiri warna merah sama italic. Oke, sampai situ oke sudah. Off aja sampai situ ya. Kemudian yang lain-lain ini H1-nya di style langsung, di sini colornya green. Padahal di sini di set H1 di embed itu adalah warnanya merah. Red di sini. Tapi karena di H1 itu ada style colornya green, maka nanti yang tampil warnanya hijau, bukan warna merah. Padahal di situ di set H1 warnanya merah. Ya, gara-gara ada inline CSS berwarna hijau, maka dia ngikut yang warna hijau. Karena warna hijau yang paling dekat dengan objek H1. Nempel langsung di situ. Jadi harusnya ini latihan multiple CSS itu warnanya hijau, bukan merah. Saya lanjutkan ya, sini. Tadi ada yang mereplace ya. Kemudian ada lagi, ini panggilan untuk kelas ya, seperti ini. Kotak, seperempat, atas kiri. Ya, berarti ada 3 selektor yang dipanggil sekaligus. Ada kotak, seperempat, atas kanan. Ini berarti ada 3 juga yang dipanggil. Hampir semuanya 3 ya, kecuali yang ini 4, baris 40. Ada kotak, seperempat, atas kiri, bawah kanan. Tadi yang atas kanan ada tambahan.
Atas kanan, bawah kiri itu ada tambahan colornya. Oke, saya balik lagi ya. Atas kanan itu dikasih warna biru. Ukurannya 20 px. Bawah kiri warnanya merah. Hurufnya miring, italic. Di sini dipanggil ada atas kanan, ada bawah kiri yang didefinisikan tadi di embed CSS. Kira-kira warna yang muncul adalah warna apa? Warna biru atau warna merah? Warna teksnya. Kalau ngelihat seperti ini, ada atas kanan, colornya blue. Atas bawah kiri, colornya red. Pemanggilannya kanan dulu, baru bawah. Atas kanan, baru bawah kiri. Logikanya, yang berlaku adalah warna teksnya warna merah. Hurufnya, ukurannya 20 px. Kemudian, italic, miring. Karena yang bawah kiri itu italic, ada situ settingannya. Jadi dia nyampur semua ya. Kalau dia sama, dia ganti dengan yang terbaru. Kurang lebih sama dengan yang lainnya. Ya, dicoba aja. Nah, seperti itu ya. Itu ada animated text, animated div ya. Itu buat menggerakkan itu. Dia hanya berjalan sekali aja, karena memang di set segitu aja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang memanggil bawah kiri, itu selalu akan seperti ini. Bawah kiri itu semuanya warnanya merah. Hurufnya italic. Kalau ukuran belum tentu, karena ukuran tadi di setnya di atas kanan. Tapi semua yang atas kanan itu hurufnya 20 px. Atas kanan itu seperti ini 20 px nih. Ya, ini ada atas kanannya 20 px. Ini juga sama. Ya. Jadi kita bisa memisah-misah antara kelas yang itu nanti bisa dipanggil-panggil kelasnya. Seperti saya sebutkan di awal tadi, misalnya teks, sebuah teks itu kita pisah pakai selektornya tebal, tengah, miring, garis bawah misalnya, seperti itu ya. Itu bisa kita panggil semuanya. Kalau mau semuanya berlaku, panggil aja semuanya. Kelas sama dengan tengah, kemudian tebal, miring, sama garis bawah. Itu langsung aja dipanggil semuanya. Kalau hanya garis bawah aja, kelas sama dengan garis bawah, sudah. Dia akan bergaris bawah. Nah, garis bawah itu bisa digunakan lagi di tempat lain. Nah, contohnya ini tadi. Mana dia? Ini contohnya. Atas kiri, bawah kiri. Itu dipanggil beberapa kali bisa. Settingannya cuma satu. Itu yang dikatakan di awal tadi bisa mengurangi kegiatan desain. Cukup satu bikinnya bisa dipakai bersama-sama. Ya. Warna teks tadi yang untuk judul heading 1 berwarna hijau, padahal di set di atas warnanya merah. Nah, seperti itu. Itu ada replace di situ ya. Mereplace yang warna merah diganti dengan yang warna hijau karena di set langsung di H1-nya. Maksudnya gimana sih? Sebenarnya warna H1 itu awalnya merah sebelum dia mengeksekusi yang ini. Ya, sebelum color green itu dieksekusi, dia warnanya merah asalnya H1. Bahasanya warna merah, tapi ketika di load itu ada lagi kebaca, oh ganti warnanya dengan warna hijau. Akhirnya yang tampilkan warna hijau saja.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Jadi tiga-tiganya bisa digabung. Tapi ingat, tadi ada susunannya yang akan diberlakukan. Yang paling dekat dengan objek itulah yang akan diberlakukan. Ada pertanyaan nggak? Bagian yang keenam.